Hari ini kita mau bahas gimana sih cara memulai investasi di tahun 2024. Mulai dari awal, mulai dari nol. Kita bakal bahas caranya satu persatu, dari mana cara kita untuk investasi sampai melakukan transaksinya. Nah, karena video ini untuk pemula yang belum pernah melakukan investasi sebelumnya, yang paling penting gak usah takut dan gak usah FOMO. Yang penting kamu harusnya bangga kalau misal kamu udah berhasil melakukan semua step ini, artinya kamu selangkah lebih dekat untuk membangun planning investasimu ke depan nanti. Kalau untuk aku sendiri, yang paling pertama adalah tentuin dulu investasi yang kamu mau bikin itu seperti apa, atau portofolio idealmu itu seperti apa. Misalnya kamu dari pertama bisa tentuin apakah kamu mau lebih agresif ataukah kamu mau lebih nggak terlalu agresif. Lalu kira-kira kamu mau menggunakan tabungan ini yang diinvestasikan dalam jangka waktu dekatkah? Jangka waktu dekat itu misalnya 1 hingga 2 tahun, atau jangka waktunya panjang, artinya 3 hingga 10 tahun. Nah, setelah kalian tentuin dua hal ini, kita mulai bisa membangun portofolionya. Aku bakal pakai contoh diriku sendiri, di mana profil resikoku adalah medium to high, dan juga planningnya untuk long term, artinya aku nggak akan pakai uang ini dalam waktu 3 tahun ke atas. Untuk rekomendasiku, kita bisa pakai alokasi portofolio seperti ini. 20% dari tabungan kita akan kita alokasikan ke RDPU atau reksadana pasar uang, 30% itu ke obligasi atau surat hutang negara, 20% lagi ke saham, dan yang terakhir 30% itu ke emas. Sekarang jelasin satu persatu instrumen yang aku ambil tadi, karena profilku adalah medium to high. Yang pertama adalah RDPU. RDPU sendiri adalah salah satu instrumen yang sifatnya itu paling liquid dibandingkan reksadana lainnya. Juga return yang kita dapat itu masih lebih tinggi daripada kita cuma taruh di tabungan. Nah, lalu obligasi yang aku ambil di sini tujuannya untuk mendapatkan return yang jauh lebih tinggi daripada return bank. Nominalnya bisa berbeda-beda ya, tapi biasanya angkanya selalu lebih tinggi daripada suku bunga tengah BI. Lalu aku juga ambil saham karena keinginan aku ke depan adalah lebih melek saham, alokasiin untuk ambil saham-saham yang sifatnya lebih blue chip, seperti misalnya BBCA atau BBNI. Karena saham blue chip ini itu jauh lebih rentan untuk kena pergerakan harga. Terakhir, aku taruh 30% di emas, lumayan besar karena ini memang tujuannya untuk penyimpanan jangka panjang. Emas bukan selalu untuk investasi, tapi secara historikal emas itu selalu hold value. Dan kembali lagi, portofolio ini sifatnya adalah subjektif. Di sini pun aku cuma memposisikan diriku sebagai pemula, cuma idealnya itu adalah seperti ini. Karena kita udah punya plan, instrumen investasi apa yang kita mau ambil, sekarang kita tinggal pilih platform yang menawarkan produk-produk yang kita mau ambil tersebut. Tahap kedua, kita sekarang mulai buka rekening untuk investasi. Di sini pilihannya ada banyak ya, yang sering misalnya kita lihat itu ada platform seperti Bibit, lalu platform Bareksa, Ajaib, Peluang, iPod, bahkan juga bank-bank konvensional seperti BCA. Menurutku, di sini kita pilih aja platform mana yang paling mudah kita gunakan, yang punya produk yang kita inginkan. Case aku mau pakai BCA sebagai tempat penyimpanan RDPU dan obligasi. Selain karena BCA ini adalah rekening bank konvensional aku merasa aku bisa lebih sering untuk mantengin progres investasi aku tuh seperti apa dan nggak perlu gonta-ganti app untuk ngeceknya. Kalau di platform BCA itu ada Wilma ya, yang dimana kita bisa beli reksadana, obligasi. Nah, lalu untuk instrumen investasi lain yang tadi belum ada, misalnya saham dan emas, kita bisa pakai aplikasi lain kayak Ajaib untuk membeli investasi saham, dan juga kita bisa pakai Peluang untuk membeli emas. Nah, step ketiga itu kirim dana. Jadi karena kita udah punya platform investasinya dan rekeningnya, kita tinggal kirim dari tabungan kita ke saldo mereka. Saldo di sini biasanya untuk menampung cash yang kita punya sebelum nantinya ditransfer ke instrumen investasi yang kita pilih. Nah, di sini cara transfernya ada berbagai macam ya, misalnya virtual account, lewat OVO, GoPay, ShopeePay, dan yang lain-lain. Step selanjutnya adalah melakukan transaksi. Di sini kita bakal sedikit lebih teknikal, karena tiap investasi biasanya punya cara transaksi yang berbeda-beda. Walaupun beda-beda, tapi biasanya mereka itu mirip-mirip kok. Untuk produk seperti reksadana, obligasi, atau emas, di sini kita akan pakai harga acuan yang sudah ditentukan, dan biasanya kita akan dapat harganya di akhir hari. Dalam artian, misal saat
ini kita lihat harga FR97 itu hanya sekitar 103,8. Ada kemungkinan di akhir hari angkanya akan sampai ke 103,9 karena pembelian produk-produk ini itu tidak on the spot atau harga yang diambil adalah harga di akhir hari ketika penutupan. Beda dengan saham, di mana saham kita itu akan dapat harga secara on the spot, artinya real time pada saat harga itu bergerak sesuai market demand. Coba pakai contoh BBCA ya. Di sini kita lihat ada harga bid dan ada harga ask. Harga bid adalah harga yang kita minta untuk pembelian saham tersebut dan harga ask adalah harga penjualan yang ditawarkan oleh pemegang saham tersebut. Kalau harga bid dan harga ask ini nggak ketemu, kemungkinan hingga akhir hari permintaan pembelian saham kita nggak akan tereksekusi. Tapi untuk pemula dengan tujuan investasi jangka panjang, menurut aku nggak usah terlalu peduli dengan detail-detail kecil seperti ini, karena biasa nominalnya nggak akan terlalu memengaruhi investasi kita selama investasinya kita taruh ke saham-saham yang nggak volatile ya. Kalau tahap ini udah selesai, selamat, kamu udah punya investasi. Yang terakhir, aku mau saranin untuk melakukan automasi menggunakan teknologi. Maksudnya adalah gimana kita bisa membangun habit untuk terus-menerus melakukan investasi ke depannya. Misalnya kalian mau mencoba yang namanya konsep dollar cost averaging, di mana kita terus-terusan membeli investasi tanpa peduli harga belinya di harga berapa. Kita bisa coba ya, ada beberapa fitur untuk nabung rutin atau auto beli, dimana secara otomatis tabungan atau saldo kita akan kena auto debit untuk pembelian investasi secara rutin. Atau kita juga bisa coba yang namanya robo advisory yang ada biasa di platform Bibit atau Bareksai. Yang terakhir, sabar ya, yang nama investasi itu pasti akan ada naik dan turunnya. Jangan pernah bandingin progres kita terhadap progres orang lain. Yang penting kita plan untuk membangun investasi kita. Kan tadi kayak di awal ya, tujuannya membangun portofolio ini adalah untuk jangka panjang yang nantinya dana ini dapat kita gunakan untuk momen-momen spesial. At least di sini kita udah berhasil untuk step up dan juga mengambil action untuk mau belajar lebih banyak. Aku harap video ini bisa membantu kamu ya untuk membangun investasi di tahun 2024. Kira-kira kamu ada pertanyaan seperti apa lagi? Lalu kalau kamu suka konten aku seperti ini, boleh kasih saran dan kritik. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu ya.